Sour Sally, nama yang tidak asing bagi pecinta pencuci mulut frozen yogurt. Ketika muncul pertama kali di Jakarta pada 8 tahun lalu, Sour Sally langsung menarik perhatian. Para pembeli saat itu rela antri untuk menikmati 1 cup frozen yogurt ini. Doni Pramono adalah sosok di balik bisnis ini. Ia merintis Sour Sally saat usianya 25 tahun. Doni yang pernah mengenyam pendidikan di Amerika Serikat terinspirasi gerai frozen yogurt yang digemari masyarakat di sana. Untuk menyerap ilmu seputar bisnis ini, Doni bekerja di salah satu gerai frozen yogurt ternama di negeri Paman Sam itu selama 3 bulan. Kalau kita ngeliat Sour Sally sendiri ini sebenarnya dulunya itu tercipta dari apa sih nama Sour Sally sendiri ini filosofinya? Sour Sally tercipta dari nama. Jadi pada awalnya itu waktu mau mulai karena saya memang hobi marketing, hobi branding. Jadi saya pengen punya brand sendiri, saya pengen punya brand yang punya karakter ya. Jadi pada saat brief ke tim desainnya saya sampaikan visi-visinya, karakter brand tersebut seperti apa dan apa yang brand ini harus punyai. Jadi salah satu brief tersebut mengandung bahwa saya mau brand ini punya karakter logo yang anak-anak sebuah boneka karakter cewek. Oleh karena itu muncullah Sour Sally. Namanya Sour Sally pun karena gampang diingat, Sour Sally it rhymes, dan juga sour kan adalah rasa khas dari setiap yogurt ya, pasti ada kecutnya. Sally juga kan nama seorang gadis manis gitu. Nama yogurt sendiri kan ada rasa manisnya juga, jadi Sour Sally manis dan kecut seperti itu. Sebelum membuka Sour Sally, Doni melakukan persiapan selama 10 bulan berbekal pendidikan di bidang akuntansi serta marketing dan branding. Doni berkeliling mall untuk riset lokasi. Pilihannya jatuh pada Mall Senayan City sebagai mall paling ramai saat itu. Modal yang Doni keluarkan saat itu 1 miliar rupiah. Oke, nyangka nggak sih akan bisnis yogurt gitu? Sebelumnya kan pasti udah mimpinya udah banyak tuh, mau bisnis ini, bisa diceritain? Kalau mimpi sih nggak pernah mimpi mulainya dari bisnis yogurt. Tapi menurut saya semua orang yang mau mulai bisnis ada entry point-nya ya. Ada pintu pertamanya yang terbuka. Kalau pintu itu belum terbuka, dia nggak akan bisa lihat pintu-pintu lain setelah pintu itu. Tapi kalau dia udah masuk ke satu pintu, sebagaimanapun kecil pintu itu, tapi kalau jalannya benar, baik, potensi dari pintu itu besar, ya itu setidaknya akan membantu. Karena begitu satu pintu terbuka kan akan kelihatan pintu-pintu yang lainnya setelah pintu tersebut. Jadi kalau pintu itu tidak pernah dibuka, ya tidak akan pernah kelihatan pintu-pintu yang lain yang ada di belakang pintu itu. Setelah 8 tahun, Sour Sally memiliki 22 outlet milik Doni sendiri, 20 outlet waralaba, dan 55 distribution points yang tersebar di sekolah-sekolah. Bisnis tidak selalu berjalan mulus. Doni mengakui tahun keempat dan kelima adalah tahun tersulit saat pasar mulai jenuh dan tren mulai berubah. Selama 1 tahun, Sour Sally sepi pengunjung. Sour Sally sempat down dikit. Gara-gara mungkin sudah tidak relevan lagi produknya saat itu, orang bilang katakan trennya hilang. Nah itu titik down di situ, tapi justru saat pakai titik down itu saya nggak putus asa. Saya justru pakai momen itu untuk introspeksi diri. Jadi saya ikut sering seminar, sering baca buku, sering segala macam lah, bergaul, network. Jadi supaya masih bagaimana caranya supaya bisa back up again. Berapa lama itu? Sekitar prosesnya pergoing sekitar setahun ya. Akhirnya setelah itu mendapat inspirasi untuk berubah, akhirnya kita berubah jalan. Dan tim Sour Sally pun sekarang yang ada sekarang itu kebanyakan semua baru. Jadi baru itu betul-betul timnya kita bentuk. Jadi saya last time dulu waktu pertama kali mulai belum terpengalaman, pikirnya bisa jadi Superman kan, everything you do by yourself, but actually it's not like that. Jadi setelah tahun-tahun ke-6, tahun ke-7 mulai sadar dengan tim Sour Sally ini, saya banyak invest di tim ya. I'm trying to build my team. I'm not only building a business, tapi I'm building my team. Hopefully my team also can grow, karena orang-orang yang terlibat dalam All New Sour Sally ini, kita namakan All New Sour Sally, itu harapan saya sampai kalau Sour Sally bertambah besar terus, ekspansi kemana-mana, ekspansi produk kemana-mana,
mereka lah yang awal-awal ini yang akan menjadi direktur-direktur untuk divisi-divisi baru tersebut. Bisnis yang sempat mandek memberinya pelajaran berharga. Doni sadar bahwa menjalankan roda bisnis harus dibarengi dengan membangun tim yang solid. Apa kemudian yang menjadi pelajaran selama 8 tahun sudah berjalan ini? Yang Apa menjadi pelajaran yang paling penting adalah not only to build the business, tapi juga build the team. Karena team is very important. Harus kita sebagai founder, sebagai owner harus menularkan semangat passionnya kepada tim supaya timnya itu bisa satu visi dengan kita. Kadang-kadang banyak pebisnis yang pebisnisnya memang hebat, foundernya memang hebat, ownernya memang hebat, tapi dia nggak bisa menyalurkan passion itu kepada timnya sehingga eksekusi di lapangan pun tidak prima. Jadi itu yang saya tekanin terus. Jadi saya selalu tekankan, agak galak sih, tapi ya memang harus kayak begitu. Bagaimana cara memanage semua gitu, maksudnya dari mulai karyawan, kemudian dari manajemen sendiri, apakah ada kemudian seperti training khusus atau apa? Ya, kita ada budget khusus di kantor sekarang. Setiap ada budget sekian persen dari pendapatan yang kita khususkan untuk training. Jadi saya encourage tim-tim juga ikut seminar. Saya juga sering ikut seminar. Tim marketing ikut seminar marketing, tim operasional ikut seminar operasional, training. Jadi untuk build, soalnya yang running business kan not robot ya, yang running business kan human. Human tuh ada beberapa jenjang ya, dari paling top direktur sampai yang di outlet, masing-masing perlu self improvement. Jadi saya tekankan kepada tim baru ini waktu rekrut juga saya bilang, waktu kerja di Sour Sally, I hope is not salary that you looking for. I hope saya juga lagi belajar dan perusahaan ini berkembang terus, ya kan, kita mau berkembang terus. Saya pengen waktu kalian di Sour Sally kalian belajar, pakai momen di Sour ini sebagai belajar sebanyak-banyaknya supaya waktu nanti mereka keluar dari Sour Sally, mereka jadi orang yang lebih baik. Doni dan Sour Sally pun berbenah diri. Sejak perekrutan karyawan baru, Doni menekankan kesamaan visi dan ekspektasi. Komunikasi yang baik menjadi kunci kesuksesan dalam membangun tim yang solid. Kami memikirkan bahwa kami perlu merevitalisasi brand kami dan juga produk kami supaya masih tetap relevan terhadap market Indonesia. Setelah mengalami keterpurukan pada tahun keempat dan kelima, Sour Sally melakukan rebranding. Bukan hanya dari segi tampilan, tapi juga produk, manajemen, dan strategi. Proses rebranding ini memakan waktu sekitar 6 bulan. Doni menyadari pasar Indonesia cepat berubah karena perkembangan teknologi. Media sosial sangat mempengaruhi pola kehidupan masyarakat. Mereka berlomba untuk memperlihatkan eksistensinya di dunia maya. Fashion dan pola hidup sehat juga semakin diperhatikan oleh masyarakat. Ini ceritanya karena Sour Sally sudah memasuki tahun ke-7, waktu saat kita rebranding, kami memikirkan bahwa kami perlu merevitalisasi brand kami dan juga produk kami supaya masih tetap relevan terhadap market Indonesia dan masih bisa dinikmati lagi oleh customer Indonesia. Yang kami lakukan adalah tidak hanya mengganti secara branding ataupun warna atau desain outlet ataupun desain produk, tapi kami juga mengganti dari sisi produk. Doni meluncurkan produk terbaru Sour Sally, Black Sakura. Warna hitam frozen yogurt ini menjadi ciri khas untuk memikat pembeli. Sour Sally juga mengganti semua desain yang sebelumnya terkesan feminin menjadi lebih maskulin dengan menonjolkan warna hijau dan hitam. Doni pun membidik target pasar yang berbeda.
Jika sebelumnya ia mengincar pasar remaja dan wanita bekerja muda, kini Saur Sally lebih fokus pada komunitas pecinta makanan dan komunitas fashion. Ada apa event khusus yang dilakukan pas saat launchingnya Black Ya, Sakura pada ini? saat launching itu kami banyak melakukan bazar ya, bazar ikutan bazar, ikutan event-event dan juga sponsorin beberapa event seperti event musik dari waktu bulan Agustus lalu. Juga kita menyelenggarakan in-house event juga, campaign. Pada awal kami mulai kita ada media sosial punya campaign, yaitu campaign bertajuk #Hanfi, jadi memoto produk Saur Sally, entah dalam bentuk cup, dalam bentuk cone atau bentuk gelas. Jadi di foto mereka post ke Instagram yang paling kreatif, berhak jalan-jalan berhak dapatkan iPhone 6 waktu itu. Responnya bagaimana selama ini? Bagus, jadi waktu saat 3 bulan campaign itu sekitar ada hampir 2000 post ya, Hanfi ya, yang masuk menjadi orang berkompetisi. Selain itu juga setelah lewat Hanfi, kami waktu antrian lagi mulai panjang-panjangnya saat itu, mulai heboh ya. Kita mengadakan campaign hashtag juga sosial media, #gue rela antri. Di mana menandakan bahwa kan kadang-kadang orang lihat antrian tuh ada yang tertarik, ada yang males kan. Nah sekarang kita bikin campaign #gue rela antri, sehingga mengencourage orang bahwa antri itu nggak apa-apa di Saur Sally, dan juga untuk mereka berkreasi, untuk narsis di sosial media, dan juga menambah unsur bahwa Saur Sally itu ngantri dan rame. Oleh karena itu yang menarik lagi, semakin booming produk. Untuk mempromosikan Black Sakura, Saur Sally meluncurkan kampanye Cakep-Cakep Belepotan. Ya, kampanye ini menyumbangkan setiap Rp500 pembelian Black Sakura untuk anak-anak penderita kanker dari Yayasan Kasih Anak Kanker. Targetnya saat kampanye ini berakhir pada tahun 2016, Saur Sally bisa menyumbangkan 200 hingga 300 juta rupiah kepada Yayasan Kasih Anak Kanker. Doni menyadari kompetisi dalam menjalankan bisnis dessert ini semakin ketat, dan ia harus selalu punya strategi untuk memenangkan persaingan. Untuk menahan kompetisi ini bagaimana? Kan sekarang udah sangat banyak sekali bermunculan dessert, khususnya dessert ya. Iya, sekarang kita sudah lebih mengetahui strength kita apa, fokus kita kemana, dan ciri kita seperti apa, kita sudah lebih pahami. Jadi terus kita tetap terus berinovasi kayak seperti disampaikan tadi, bahwa nanti pertengahan tahun ada launching frozen yogurt cake. Akhir tahun kita akan launching ice cream yogurt gelato cup ice cream yang didistribusi di mass market. Dimulai dari sekolah-sekolah sama Horeca dulu nanti. Jadi terus kita berinovasi sama ekspansi ke luar negeri. Karena produk yang Black Sakura ini betul-betul produk pertama di dunia yogurt yang berwarna hitam. Jadi kita mau pakai itu untuk ekspansi ke luar negeri. Menduplikasi sukses yang ada di Jakarta, di Indonesia, di negara-negara lain. Setelah 8 tahun, Doni punya target menjadikan Saur Sally brand asli Indonesia yang menjadi frozen yogurt terbaik dunia. Saya pengen banget Saur Sally awalnya memang di frozen yogurt. Oleh karena itu kita bikin branding yang kuat, supaya branding itu menjadi nyawa, menjadi soul dari brand tersebut. Pendapatan Doni dari Saur Sally sudah lebih dari cukup. Ia memanfaatkan keuntungan tidak hanya sebagai modal bisnis lain, tapi juga untuk membeli berbagai aset. Di antaranya, properti dan kendaraan. Semua yang ia dapat tidak terlepas dari dukungan keluarga. Salah satu orang yang paling menginspirasi Doni adalah sang ibu.
Sejak awal Doni merintis bisnis ini, sosok ibu selalu dilibatkan dalam berbagai hal untuk bertukar pikiran. Sang ibu mengakui, sejak kecil Doni adalah anak yang selalu ingin tahu dan memiliki pendirian yang kuat. Memang dia kan sekolah di Amerika, sudah mau graduation. Kebetulan mau graduation kan dia tanya sama mama, "Mak, kalau saya pulang Indonesia, apa saya mau bantu papa atau mau bisnis sendiri?" Terus saya bilang, "Kalau baiknya sih kamu pulang bantu papa." Dia bilang, "Tapi saya kan artinya sudah sekolah jauh-jauh, kan kalau saya pulang bantu papa juga sayang, mendingan saya kembangkan apa yang saya cita-citakan." Terus di salah satu itu dia bilang bisnis yang saya tertarik itu yogurt. Kini Saur Sally tengah mengupayakan sertifikat ISO 22000 dan 9000. Ia juga berencana melebarkan usahanya ke luar negeri. Sebagai pemilik produk asli Indonesia, Doni memilih para pekerja seni Indonesia untuk membuat berbagai grafiti di dalam gerai Saur Sally. Tahun 2016 menjadi langkah awal bagi Saur Sally untuk berekspansi. Tahun 2016 adalah tahun MEA kan ya? Tahun Mei ya. Gimana? Kesempatan itu Iya betul, dipakai jadi dengan tahun baik ini atau? benar-benar kami sekarang lagi aktif. Terutama saya yang ngelit bernegosiasi, ketemu dengan calon-calon partner di luar negeri supaya bisa set up cita-citanya untuk Saur Sally ke luar negeri di Asia Pasifik. Target kami sih mudah-mudahan sekarang masih tahap mencari struktur partnership yang benar, dimulai dari mencari partner yang benar di luar negeri, rencananya di Singapura, supaya membantu ekspansi kami ke luar negeri. Di Jadi Singapura sudah ada tapi ya? Belum ada. Belum. Dulu sempat ada, tapi it didn't work out karena partnershipnya dia punya manajemen kurang bagus. Jadi makanya pembelajaran dari situ. Kali ini kita mencari benar-benar partner yang memang sudah ahlinya. Dan setelah udah dapat partner tersebut, targetnya sih dalam 3 tahun ke depan setelah masa partner tersebut, kita akan Saur Sally akan ekspansi ke Asia Pasifik 11 negara. Ke 11 negara. 11 negara. Jadi Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Hong Kong, Taiwan, Korea, Jepang, China, Australia. Menjalani bisnis tidak semudah membalikan telapak tangan. Menurut Doni yang terpenting adalah sikap pantang menyerah. Doni bisa kasih tips atau apakah buat anak-anak, kamu kan maksudnya terhitung masih sangat muda sekali untuk membangun bisnis ini, udah 8 tahun ini. Ada nggak sih pesan khusus yang Titip bisa disampaikan? kepada pesan-pesan anak muda yang mau berusaha, pertama mereka harus punya passion, karena tanpa passion dalam suatu bisnis yang mereka mulai, mereka tidak akan bisa survive di dalam lika-liku membangun bisnisnya. Kedua, coba selalu memulai bisnis yang punya scalable-nya, meskipun saat itu bisnis itu marketnya belum besar, tapi selalu fokus usahakan berbisnis di bisnis yang marketnya lebih besar dari potensi perusahaan itu sendiri. Jadi lihat kira-kira industri apa yang market growth-nya kira-kira 5-10 tahun ke depan itu besar. Jangan hanya fokus kepada perkembangan perusahaannya. Terus ketiga, always try to create good business is a business, good product, good business, good idea, good product. Itu always start with always look for something yang merupakan solusi terhadap problem yang ada di dunia ini. There's a lot of problems in this world. Jadi banyak bisnis-bisnis besar, terutama yang sekarang ini lagi heboh-hebohnya kan teknologi ya. Itu aplikasi-aplikasi seperti itu kebanyakan mereka yang sukses adalah merupakan sebuah solusi terhadap problem yang dimulai dari foundernya temui pada awalnya. Itu pesan ketiga. Pesan keempat lagi mungkin waktu mulai bisnis itu better to create a product yang hanya sedikit orang betul-betul cintai dibandingkan banyak orang yang hanya suka. Jadi lebih penting orang sedikitnya tapi betul-betul cinta sama produk itu daripada banyak orang yang hanya kategori yang suka. Karena yang orang-orang betul-betul cinta itu yang akan jadi brand ambassador, dia akan menyarankan kepada temennya. Jadi word of mouth itu yang akan membantu perusahaan-perusahaan baru untuk develop.
Bisnis di Indonesia akan terus berkembang sesuai zaman. Kini masyarakat bukan hanya membutuhkan sandang pangan, tapi juga gaya hidup yang berkualitas. Doni yakin industri seperti Saur Sally akan terus berkembang. Intinya Saur Sally ini akan terus bertahan sampai berapa lama? Cita-cita saya waktu pertama kali bikin Saur Sally 7 tahun lalu sih pengen bikin Saur Sally yang bukan hanya branding frozen yogurt ya. Saya pengen banget Saur Sally awalnya memang di frozen yogurt. Oleh karena itu kita bikin branding yang kuat. Supaya branding itu menjadi nyawa, menjadi soul dari brand tersebut. Karakter itu menjadi soul dari brand tersebut. Jadi orang lihat karakternya pun tanpa ada logo Saur Sally bisa langsung ingat. Setelah itu saya berharap ekspektasi saya ada turun-turunannya, produk-produk lain seperti tadi saya sampaikan cake, ya terus habis itu nanti ice cream yogurt yang mudah-mudahan bisa ditemuin di convenience store tahun depan. Terus harapannya juga ekspansi ke luar negeri. Target kami sih pengen menjadi salah satu perusahaan frozen yogurt ternama di dunia, bukan hanya di Indonesia, karena di dunia ini, apalagi setelah rebranding ini, produk kami yang satu-satunya, bukan satu-satunya sih, the first in the world yang black frozen yogurt. Kami akan melakukan membawa unique selling point itu untuk misalnya mempenetrasi market-market di luar. Kita memiliki ada 4 elemen di dalam tubuh kita, yaitu adalah fisik secara badan, kemudian hati, perasaan, kemudian pikiran dan spiritual. Nah, jadi keempat elemen ini di dalam diri kita kalau misalnya begitu seimbang, itu yang disebut kita tuh sehat. Ya, jadi sang spa ini berhubungan dengan kesehatan.